sabar sampai lupa. Nah, sebentar lagi kita akan menyambut tahun macan, tahun pergantian Imlek, dan kita akan berhadapan dengan yang namanya ramalan-ramalan ciong. Ya, setiap tahun kan ramalannya ganti-ganti. Nah, di sini saya akan sedikit berbagi tentang makna dari masing-masing ciong tersebut. Kami tidak menyajikan data siapa-siapa saja yang ciong dan tahun ini yang ciong apa saja, tapi kita hanya sajikan apa makna dari masing-masing ciong tersebut. Nah, kita masuk dulu ke pengertian ciong. Ciong itu apa? Ciong itu artinya bertentangan. Bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan energi masa tahun yang ada pada saat itu maupun bintang lainnya. Ketika misalkan Anda berhadapan dengan bintangnya hoki, itu nggak masalah. Tapi kalau berhadapannya sama bintang yang membawa kesialan, itu yang menjadi masalah. Akan menjadi pertentangan dalam hidup Anda. Gitu teman-teman. Nah, makanya diadakanlah semacam sembahyang kias atau sembahyang untuk ciong dalam budaya Tionghoa. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengatasi nasib buruk dan sekaligus membangun nasib yang baik dengan mengatur perbintangan tersebut. Gitu. Nah, ciong itu kita kenal ada beberapa. Dan di sini saya akan coba jelaskan maknanya masing-masing. Yang pertama adalah Ciong Tai Sui. Ciong Tai Sui dapat diartikan sebagai ciong dewa penguasa tahun. Ciong energi penguasa tahun. Yang kalau di dalam agama Tao itu disimbolkan dengan sosok dewa tertentu. Yang biasanya kita sebut namanya Dewa Tai Sui. Tapi Dewa Tai Sui ini ada 60 dan bisa ganti-ganti sesuai siklus Kanzi. Gitu ya, teman-teman. Nah, saat seseorang terkena Ciong Tai Sui, maka kehidupan dia akan menjadi kurang harmonis. Ada saja masalahnya, karena dia energi tahun yang berkuasa saat itu. Misalkan hubungan percintaannya jadi terganggu, emosionalnya terganggu, pekerjaan dia juga sering tidak beruntung. Karena memang di tahun ketika dia berhadapan sama Ciong Tai Sui itu sebenarnya dia sedang hancur-hancurnya. Gitu. Sedang tahun yang terburuk. Nah, untuk kiasnya biasanya seseorang akan menyarankan untuk sembahyang ke Dewa Tai Sui. Seperti itu, dan rajin tentunya berbuat baik. Tapi yang harus diprioritaskan adalah sembahyang Dewa Tai Sui yang dimulai pada Ciague Cego. Yaitu tanggal 5 bulan 1 Imlek sampai biasanya bulan 3 awal kira-kira. Dan itu sembahyangnya harus dibawa jam 4 atau jam 5 sore. Dari jam 8 pagi sampai sore jam 5 maksimal. Karena kalau sudah malam jam 6 sudah tidak boleh. Biasanya seperti itu. Persembahannya biasanya cuma membawa 3 macam kue, 3 macam buah. Selesai. Nah, kemudian ada yang namanya Ciong Sui Po. Ciong Sui Po itu adalah secara harfiah berarti umur pecah. Apa ya umurnya yang pecah maksudnya gimana? Nah, kalau Sui Po ini adalah bertentangan dari 6 tahun dari penguasa tahun. Seperti itu. Nah, dikatakan umurnya pecah. Tapi sebenarnya Sui Po itu nggak cuma soal umur pecah saja. Ada 3 macam yang bisa pecah. Apa saja? Yang pertama, yaitu umur yang pecah. Maksudnya yaitu jadi sakit lalu meninggal. Misalkan seperti itu. Yang kedua adalah relasi atau hubungan harmonis yang pecah. Yang tadinya sama keluarga rukun jadi acak-acakan. Yang ketiga, pecah yang ketiga adalah yang tadinya hokinya bagus, rezekinya bagus, ini jadi berkurang. Seperti itu. Jadi ada 3 pecah ya, pecah umur, pecah relasi atau hubungan, dan yang terakhir pecah hoki, pecah rezeki. Nah, orang yang kena Ciong Sui Po biasanya kena salah satunya, walau ada juga yang kena hoki. Jadi bisa beda-beda. Nah, makanya itu kalau orang Ciong Sui Po juga harus sembahyang ke Dewa Tai Sui. Tujuannya apa? Yaitu untuk kembali mengkias agar hal-hal buruk itu bisa terhindari dan terminimalisir sebaik mungkin. Sembahyangnya sama dengan kias Dewa Tai Sui pada umumnya, pakai 3 macam kue, 3 macam buah, jumlah semampunya. Seperti itu ya. Lalu yang ketiga ada yang namanya Ciong Pe Hao. Ciong Pe Hao ini artinya ciong energi macan putih, bintang macan putih. Nah, saat orang kena Ciong Pe Hao, dia temperamennya mudah bergejolak. Selain itu, gampang terkena yang namanya luka fisik akibat perkelahian. Kenapa? Karena orang yang kena Ciong Pe Hao itu ketika temperamennya bergejolak dan dia kurang mampu untuk mengendalikan temperamennya, maka yang terjadi adalah perkelahian fisik.
Ketika terjadi perkelahian fisik, dia pasti rentan kalah. Karena apa? Lagi satu tahun ini lagi berciong. Makanya disarankan orang yang kena ciong pehau itu harus pandai-pandai jaga perasaan, jaga hati, gitu ya. Nah, dikiasnya ke mana? Kiasnya ke dewa pehau. Dewa pehau ngapain? Sembahyang, pakai telur, biasanya pakai tahu Cina, pakai tahunya kalau yang besar 1 cukup, tapi kalau yang kecil potongan itu 3 biasanya. Pakai kacang hijau, pakai daging ayam atau sedikit samcan biasanya. Kalaupun ada telur ayam pun tidak apa-apa masuk. Tujuannya apa? Kita menghormati dewa pehau agar melindungi kita selama 1 tahun. Karena dewa pehau itu dipercaya sebagai dewata yang melindungi kita dari bencana akibat serangan fisik. Kan karena ciong pehau itu rentan ribut sama orang, makanya kita sebagai dewa pehau agar dijagakan seperti itu. Nah, kemudian yang keempat ada yang namanya ciong tiankau. Tiankau ini artinya anjing langit, teman-teman. Orang yang terkena ciong tiankau itu energinya bekerjanya lewat telinga dan mulut. Jadi mulut dia sama telinga dia ini gampang menimbulkan masalah. Suka mendengar kabar yang dari luar, kabar gosip, lalu dimasukkan ke perasaan dan pikiran, dan juga mulut itu kemudian mengeluarkan gosip-gosip tersebut. Sehingga hasilnya apa? Orang ini menjadi toksik. Gitu, teman-teman. Nah, energi dari dia punya telinga dan mulut ini kadang-kadang suka sembarangan. Gitu ya. Dan ini harus dijaga sebenarnya oleh orang-orang ciong tiankau. Jangan mudah percaya kabar angin. Jangan mudah terjebak perasaan, jangan mudah berkata-kata. Gitu. Ya. Nah, dikatakan orang yang ciong tiankau juga energi perasaannya kurang stabil, makanya dia dilarang untuk melihat bulan. Takutnya apa? Membangkitkan kenangan-kenangan yang dulu. Ketika perasaan itu terbangkitkan, maka dia akan mulai nyanyi Indonesia Raya mungkin 3 stanza gitu ya. Tapi di sini bukan nyanyi beneran nyanyi gitu. Maksudnya adalah mulai mengeluapkan kekesalan dia, emosi dia, dan sebagainya. Keluh kesah dia. Dan itu bisa menyakiti hati dan perasaan orang lain. Intinya kadang-kadang dia merasa, kok dia nggak adil sih sama saya? Padahal nggak gitu. Nah, biasanya orang Tionghoa akan melakukan kias kepada dewa tiankau, dewa anjing langit. Tujuannya apa? Untuk melindungi dari energi anjing langit tersebut. Gitu. Sembayangnya kiasnya pakai apa? Kiasnya pakai ikan, ayam, dan babi yang biasa kita sebut dengan nama babinya samciannya. Jadi pakai samseng gitu ya. Ada ikan, ada ayam, dan ada ya, jumlahnya semampunya. Tidak harus utuh 1 wul babi gitu, 1 ayam 1 ekor, ikan 1 ekor tuh, tapi semampunya biasanya ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya ciong wukui. Ciong wukui ini sebenarnya adalah representasi dari 5 energi negatif. Memang arti harfiah ngokui atau wukui artinya 5 setan. Tapi 5 setan ini sebenarnya adalah representasi dari 5 sifat negatif manusia. Apa saja itu? Yang pertama sakit, baik itu sakit fisik ataupun sakit mental. Kedua, iri. Ya, manusia gampang iri, makanya juga hati-hati, iri hati. Gitu ya. Yang ketiga adalah sombong. Sukses bisa sombong, ini juga sifat buruk. Yang keempat adalah rasa malas. Ya, kalau ada kantau mau ngerjain jadi males, ya udah lewat. Yang terakhir, yang kelima adalah mudah emosi, temperamen, mudah marah. Nah, 5 emosi negatif inilah yang direpresentasikan dengan simbol wukui atau 5 setan. Nah, orang yang terkena ciong wukui ini gampang sekali 5 energi tersebut mempengaruhi orang tersebut. Efeknya apa? Efeknya adalah orang tersebut bisa melakukan tindakan yang mohon maaf saja, biasanya melanggar hukum. Dan sering terjadi kasus perkara hukum ketika orang tersebut lagi ciong wukui. Solusinya gimana? Lokal jeniusnya kalau di budaya Tionghoa, mereka harus sembahyang ke dewa wukui. Dengan apa? Dengan 5 macam kue dan 5 macam buah. Tujuannya apa? Untuk mengkias energi negatif tersebut agar minimal dikendalikanlah oleh dewa penguasanya. Jangan terlalu over gitu ya teman-teman. Nah, jumlah untuk kuenya berapa sih? Kuenya 5 macam, buahnya 5 macam, tapi jumlahnya semampunya gitu.
Jadi sesuai kemampuan masing-masing, mau cuma satu pun tidak masalah. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau yang terakhir ada yang buat ciong kecil yang biasanya pada umumnya ada gitu ya. Yang pertama adalah ciong taowa. Taowa ini sebenarnya ciong yang paling enak. Biasanya yang mengalami adalah anak-anak muda. Ini ciong bunga kasmaran. Jadi orang yang lagi kena ciong ini itu gampang jatuh hati, gampang jatuh cinta gitu loh. Ya biasanya ABG ini yang masih muda-muda kena ciong taowa ini. Jadi gampang jatuh hati ngeliat cewek cantik, wah, ngeliat cowok ganteng, wah, gitu ya. Ada sedikit rasa jatuh cinta, benih-benih cinta mudah tumbuh di dalam hati. Dan biasanya orang jarang mau kias ciong ini karena apa? Rasanya enak cuy. Lalu yang kedua namanya ciong pingfu. Ini ciong kecil juga, tapi jarang masuk hitungan biasanya ya. Tapi perlu diwaspadai. Ciong pingfu itu artinya orangnya gampang sakit, gampang kena penyakit, gitu ya. Jadi orang yang terkena ciong pingfu itu gampang kena sakit, ya, disarankan untuk menjaga daya tahan tubuhnya secara optimal. Ya, rajin olahraga, istirahat yang cukup, menghindari aktivitas yang lebih dan sebagainya. Nah, kiasnya gimana? Kiasnya sih biasanya cukup sembahyang ke Dewa Dewi aja secara rutin, berbuat baik juga. Lalu ya ada juga satu ciong lagi namanya ciong samen. Samen itu artinya pintu mati. Gitu ya. Tapi orang yang terkena ciong samen ini biasanya nggak beneran mati, gitu. Tapi langkahnya selalu mati. Maksudnya gimana? Mau buka usaha, rencananya udah disusun, tentu gagal, gitu ya. Kadang-kadang juga nyerang juga sih ke fisik, tapi jarang. Banyakan sih kalau yang ke fisik itu PO, lebih banyak ke fisik, gitu ya. Nah, solusinya gimana? Sama, tetap harus sembahyang juga. Lebih banyak sembahyang dan seperti itu. Nah, di sini tidak menyediakan hitungan apa-apa saja yang kena ciong tai sui, sionya, ciong kena ciong PH apa saja, itu karena banyak versi masing-masing. Silakan Anda yakinin yang sesuai dengan versi hitungan di kelenteng atau di tempat bio Anda masing-masing. Ya, kami di sini hanya menyajikan maknanya saja. Nah, demikianlah sahabat tentang pengertian dari masing-masing ciong. Ya, jangan lupa like dan subscribe serta tinggalkan komentar terbaik Anda agar kami dapat terus berkembang dan berkarya. Sampai jumpa di video kami berikutnya.